Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita alhamdulillah ada di Parung Bogor, dan aku dapat informasi kemarin bahwa ada anak umur 20 tahun mengidap tumor mulut. Yang awalnya benjolan kecil di bagian mulut dipecahkan sendiri dan akhirnya menjadi seperti ini, guys. Nah itu dia, aku ngeliatnya juga sangat memprihatinkan. Apa ya, seperti ada faza, tapi ini lebih parah ya, gitu. Jadi ini kita mau langsung melihat kondisinya seperti apa. Dan untuk kalian yang suka nanya, Teh Novi kok sekarang kontennya sakit terus? Sebenarnya kita nggak bisa milih konten ya guys, kita nggak bisa milih dalam membantu seseorang. Jadi kita maksimalkan apa bisa kita bantu siapapun, insya Allah kita bantu, entah ODGJ, lansia, yatim piatu, duafa, pokoknya siapapun ya. Jadi pada Allah hari ini kita ketemu sama Ade ini, jadi kita lakuin yang terbaik ya. Bismillah, Allah mudahkan semuanya, ikutin terus. Cuman baru sakit tenggorokan, pertamanya ada cuma segede gini, benjolan kecil, terus di gusinya, lalu sama dia dipecahin ya, terus disemprot sama air keran karena berdarah terus-terusan di sini terus kosong tuh. Akhirnya lama-lama ya jadi memekat, terus banyak gitu kayak benjolan-benjolan kecil sekitar rahang sama tenggorokan. Dannya kayak gitu aja. Jadi banyak kondisi benjolannya itu. Kan di sini ya? Iya. Nah, terus udah pernah dibawa ke rumah sakit? Udah sering, udah dari dulu kan? Oh, udah dari tahun-tahun maksudnya. Oh, oke. Kata dokter apa, Mbak? Kanker itu. Kanker apa namanya? Kanker rahang. Oh, kanker rahang. Dia tuh udah pernah kemo gitu. Udah sampai 5 kali atau berapa kali gitu. Soalnya yang pas dulu saya datang belum kayak gini, cuman sedikit agak miring gitu posisi pipinya, tapi sekarang udah benjolnya udah kayak besar ke depan gitu. Ya udah, nanti kita lihat kondisinya ya. Yuk. Oke guys, nih kita udah sampai. Jadi katanya udah sering berobat, tapi berobat jalan, terus udah kemo juga, dikarenakan yaitu faktor utamanya adalah kanker rahang. Jadi kita mau lihat kondisi saat ini seperti apa ya. Yuk. Misi Pak. Iya ya. Ya, mama. Pak, apa sih? Iya, mangga. Bisa duduk? Duduk kan? Bisa, Neng. Bisa nggak? Bisa. Nggak sakit? Sakit nggak? Sakit aja bagian sakit. Oh, itu bagian yang sakit. Kalau sakit tiduran nggak apa-apa? Tiduran nih Pan. Dari kajian Tom. Nggak apa-apa? Oh, oke. Oke, Bu. Ini anaknya nomor berapa, Bu? Yang pertama. Anak pertama. Umur 20-an? Iya. Oke. Nah, awal mula kondisinya seperti apa, Bu? Tahun 2019 tuh ada benjolan kecil, Bu, di gusi, di samping gigi itu, yang di dalam di bagian atas, sebelah kanan. Udah ketahuan, dia bilang ada bengkak,
saya lihat ternyata itu bukan bengkak, kayak daging lebih itu nemplokan di gusi. Akhirnya saya bawa ke puskesmas, ke dokter gigi. Terus? Untuk diperiksa. Kata dokter gigi itu katanya giginya bagus-bagus semua, gak ada yang rusak gitu. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Rumah sakit besar ya Bu, kita rujuk katanya. Akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Mulia waktu itu. Pengobatan dapat 3 kali ke sana. Di rongsen gigi, hasil rongsen gigi itu akhirnya dirujuk buat ke RSUD. Soalnya kalau di Rumah Sakit Mulia itu kan dia prakteknya di Ciawi, katanya terlalu jauh. Ibu saya rujuk aja ke RSUD ya biar agak deket gitu. Jalannya kan lempeng kalau dari sini ke RSUD. Iya, saya mau. Akhirnya dibawa ke RSUD, langsung proses buat operasi. Udah selesai itu proses buat operasi, hasil lab apa udah lengkap. Pas mau dioperasi kan corona tuh mulai ada. Akhirnya dokter di RSUD kan ada waktu nanganin di Maria tuh. Akhirnya ditutup. Dokter bedah mulutnya nggak buka praktek. Kata bagian customernya, nanti saya kasih tahu Bu, nanti saya informasikan kalau udah buka gitu kan. Akhirnya setiap hampir 2 minggu saya nelpon, belum buka gitu kan. Terus suka keluar darah, saya mau ke IGD. Ke IGD dilayanin. Cuman waktu itu masih corona. Udah Bu pulang aja, soalnya emang dokternya nggak ada gitu kan. Itu belum parah seperti itu? Belum. Akhirnya balik lagi, lama-lama belum ada itu, saya balik lagi ke IGD, saya bawa masuk. Ternyata emang itu udah agak besar di sini, di dalam gitu ya, sudah ada di sini udah seperti ini nih. Udah masuk ke IGD, akhirnya dilihat sama dokter, ternyata emang udah besar, akhirnya dirawat selama 5 hari. Saya kira waktu itu mau langsung dioperasi. Itu juga dokter bedahnya bilang emang mau dioperasi, cuman ternyata ini beda, dia kan dokter bedah umum. Kata dokter bedah umum tuh, ini beda Bu, saya udah operasi yang ininya kembung tapi lembek gitu, tapi ini keras gitu, supaya ini bukan bagian saya gitu. Akhirnya sama dia cuma di CT scan. Dialihkan ke dokter bedah mulut, ternyata dokter bedah mulut tuh di RSUD katanya nggak tahu gimana informasi, pokoknya langsung dibilang tuh ini diinformasikan dari dokter bedah tumor harus ke RSCM gitu. Akhirnya dirujuk ke RSCM waktu tahun 2020 bulan Agustus. Akhirnya dari situ ya, dari bulan Agustus saya di RSCM sampai 2 tahun sekarang. Jadi ini totalnya udah berapa tahun Bu kondisi? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Udah sempat sembuh sih di kemo. Kan waktu itu mau dioperasi, ternyata udah masuk ke sini ke tenggorokan, nggak bisa. Di RSCM tuh udah nginep 2 malam, ternyata nggak bisa dioperasi. Karena udah ada daging tumbuh yang ada di tenggorokan. Di sini udah nggak bisa diambil, katanya harus ini Bu, kita nggak jadi operasi karena udah terlalu besar, udah masuk tenggorokan, saya nggak bisa operasi maksimal katanya. Ya Pak, nggak apa-apa dokter, kita minta yang terbaik aja. Akhirnya CT scan ulang, hasil CT scan itu harus di kemo. Harus kemo dulu Bu katanya. Di kemo selama 6 kali, berhasil sih, responnya bagus, ininya langsung kempes. Walaupun ya itu banyak banget rintangannya. Waktu kemo pertama itu dia overdosis. Oh, overdosis. Astagfirullahaladzim. Yang kedua? Yang kedua sih enggak, yang pertama tuh. Dia itu kan berat badannya 37. Sama dokter itu ditulis tuh berat badannya 78. Jadi obat itu 2 kali lipat yang masuk ke dia. Waktu kemo pertama tuh. Langsung ngedrop, kering badannya. Lemas. Saya bawa lagi ke RSUD di Bogor, dirawat selama 5 hari. Bulan puasa kemarin, tahun kemarin. Langsung ngedrop badannya selama 4 hari tuh, badannya selama seminggu lah, badannya hilang 4 kilo. Nggak ada tenaga, lemas akhirnya. Ini juga udah kurus ya Bu ya? Iya, udah kurusnya karena nggak makan sih mungkin Bu. Bukan karena, kalau penyakit ini sih ke badan nggak terlalu ini. Soalnya kemarin mah waktu masih bisa makan normal badannya, masih 41, 40. Yang badannya kan segitu, emang kecil dia nih waktu sehat juga. Cuman kalau sekarang kan emang udah nggak bisa makan, cuman susu doang yang masuk. Ya akhirnya lama kelamaan ya. Jadi udah nggak bisa makan sama sekali? Ya. Tadi Ibu cerita harusnya hari ini ke rumah sakit. Iya. Terus? Ya tadi ngedadak kan drop. Jadi nggak ke rumah sakit? Iya, nunggu enak dulu. Nah Bu,
dengan kondisi yang dagingnya udah keluar itu berapa lama? Yang ini selama 2 bulan aja Bu. Oh 2 bulan. Cepat banget. Oh jadi selama 3 tahun itu tadi cuma bengkak aja? Iya bengkak, dulu sempat nggak bisa makan. Emang dia tuh pasang NGT, ntar kalau enak dicopot, ntar pasang lagi. Waktu mau operasi pertama itu nggak bisa makan, emang udah masuk ke sini kan, kan pasang NGT kan di sini masih bisa ya, di sini cuman sebelah sini aja yang ini yang ada itunya, tapi di sini normal. Akhirnya pasang NGT lewat hidung, jadi makan semua tuh lewat selang, emang. Terus pas mau dioperasinya jadi kan kemo pertama ada kasus dia ngedrop karena overdosis, tapi alhamdulillah emang ada hikmahnya mungkin ya, langsung rontok semua. Yang di dalam ini pada mati semua, pada copot. Akhirnya kempes. Dari situ tuh mulai tuh sembuh, bisa makan lagi biasa normal lagi. Sampai akhirnya selesai kemo. Cuman pas waktu itu emang kemo keempat itu kan udah bagus responnya kata dokternya. Kita CT scan ulang aja katanya biar nanti buat evaluasi ke operasi gitu. Setelah CT scan keluar hasilnya dikasih tuh buat kita konsulen untuk operasi kan ke dokter bedah plastik, ke jantung. Selesai itu kemo yang kelima tuh buat operasi udah selesai. Kemo kelima dijalanin, selesai kemo kelima kan kita kontrol lagi ke dokter. Saya kirain itu pas itu mau langsung dioperasi. Tapi enggak. Tapi enggak. Nah Bu, kata dokter apa Bu awal mulanya bisa jadi kayak gini? Nggak bilang apa-apa sih dokternya, cuman dari hasil biopsi itu ini namanya sarkoma. Sarkoma? Iya. Tapi nggak tahu penyebabnya itu apa Bu? Enggak, dokter belum bilang. Oh nggak bilang? Enggak. Sampai sekarang dokter nggak bilang penyebabnya apa, belum. Saya juga nggak tahu. Jadi tadi aku sempat nanya pernafasannya itu gimana? Nah, ternyata pernafasannya itu hanya dari mulut aja, karena dari hidung udah ketutup sama daging semua ya Bu kondisinya. Jadi setelah 2 bulan langsung benar-benar ngedrop kayak gini? Iya. Sebelumnya masih bisa makan? Masih. Walaupun di mulut Mas itu saya suka bikin apa yang dari sagu itu, bikin papeda gitu. Papedanya. Sekarang waktu jadi di rahang pakai selang kan? Waktu yang jadi di rahang pakai selang kan pertamanya? Pakai selang. Dulu Bisa. udah pernah pakai selang dulu makanya. Dulu pakai selang makanya pakaian kita soalnya kan hidungnya masih iya biasa normal cuma di sini aja. Justru kalau sekarang tumbuhnya di sini. Jadi itu hidung udah nggak bisa dipakai selang, dari mulut juga selang penuh. Ya cuman makanya kata dokter juga pakai sedotan masih bisa Bu. Udah nggak bisa nyedot, ininya kan udah nggak nyedot. Iya. Namanya siapa maaf? Dede ipar. Dede ipar. Tapi dia semangatnya tinggi loh Mbak, tadi aja dia udah mau jalan gitu, udah pesan Grab, udah mau jalan bener-bener, padahal dia lagi menggigil gitu. Saya mau ke Cito sekarang, doain ya tetangga-tetangga dikumpulin sama dia. Ya. Saudara-saudara gitu udah dikumpulin kan. Nah sekarang Dede yang dirasain apa? Sakit di bagian mana? Oh di sebelah situ. Oh sekarang udah nyebar ke kiri ya Bu ya? Iya nggak tahu itu juga karena itu atau gimana, itu juga saya nggak ngerti. Makanya saya itu laporan ke dokter karena ini bengkak, kan kita nggak tahu itu bengkaknya karena apa gitu kan, atau karena bengkak biasa atau karena emang itu udah kesini. Saya kan kirim foto akhirnya, makanya tadi pagi ditelepon karena itu saya kirim foto, katanya ibu sekarang langsung ke IGD bawa gitu. Tapi ternyata dia tadi langsung menggigil mendadak, akhirnya pernah jadi bawanya. Oke, jadi Dede ngerasain sakit di bagian kiri ya. Terus pernafasan juga udah sulit ya dia? Ada Ngap. Jadi karena dari mulut terus hanya sedikit, dan itu kan ada tumbuh daging ya di mulut. Jadi fungsi hidung udah tertutup dan fungsi mulut sedikit terbuka ya Bu ya. Udah ketutup daging juga. Ya Allah, nah Ibu ngeliat kondisi anaknya kayak gini gimana Bu? Nggak ngomong sih. Cuma udah sabar aja lah sama pasrah. Anak saya juga udah malah jangan nangis terus.
Anaknya ngasih kekuatan malah dia. Ya. Malah dirinya Iya, ngasih justru dia kekuatan. yang ngasih kekuatan sama saya, bukan saya. Jadi sebaliknya. Benar-benar dia yang tabah. Saya nggak kuat kadang-kadang, tapi dia sendiri yang nguatin saya. Jangan bingung Mi gitu, jangan khawatir, Dede masih kuat kok gitu. Akhirnya kita paling jadi tenang gitu. Udah khawatir kadang-kadang saya suka nyuruh deh kita ke IGD yuk gitu. Soalnya kan keadaan kayak gini saya bingung ya, di rumah nggak bisa apa-apa, cuma bisa ngerawat doang. Saya nyuruh ke IGD tapi dia nggak mau. Kata dia kalau ke saya kan mintanya ke IGD yang terdekat aja, ke RSUD. Kata dia percuma Mi, kita ke IGD juga nggak bakalan ada tindakan apa-apa gitu. Ya, saya kata dia mending kita nunggu yang di RSM aja, emang sedang dirawat di sana kan. Soalnya kalau dibawa ke RSUD mungkin karena di sana juga udah dirujuk ke sana kan. Jadi dia buat ke sana tuh nggak mau. Makanya tadi pas dipanggil ke RSM mau dia. Soalnya emangnya kan ditindakannya di sana. Jadi sekarang nggak berangkat ke RCM? Ya mungkin kalau udah enakan berangkat. Kalau ke IGD kan kapan aja. Tapi kalau di RSCM kan seenggaknya dirawat dulu, Bu. Iya. Makanya cuman tadi kan kalau badannya nggak enak bingung, takut di jalan kenapa-napa gitu. Makanya kita nunggu badannya enak aja dulu. Emang pakai apa, Bu? Nggak pakai ambulans? Pakai gini paling. Nggak pakai ambulans? Maksudnya kalau misalnya kondisinya kayak demam gitu kan, kalau ada tindakan dokter kan lebih enak ya, Bu ya? Gitu. Iya, makanya keadaan kemarin kan selesai transfusi. Kemarin kurang darah. Saya transfusi itu 2 kantong, akhirnya ternyata HP-nya 6 kurang, masih kurang. Jadi 2 hari itu berturut-turut keciptok kemarin. Untuk transfusi aja. Ini juga harusnya balik lagi tuh ke lab. Cuma saya minta ke dokter di sana, labnya di rumah sakit terdekat aja. Soalnya kalau untuk pulang balik ke Jakarta kan kita lumayan jauh, capek dianya gitu. Kata dari sana sih boleh. Akhirnya tadi saya mau ke Awori, tapi ditelepon dari rumah sakit Cipta untuk ke sana gitu. Tapi ternyata ngedrop. Udah jadi berangkatnya. Apa mau kita sediakan ambulans, Bu? Rumah adek. Apa sekarang mau kita sediain ambulans? Iya, ada Dede ini gimana? Kalau Dedenya kuat, kalau saran aku sih ya, kondisi ngedrop, mendingan biar ditindak sama rumah sakit aja, diinfus dulu, takutnya malah kena kenapa. Iya. Emang maunya gitu. Kan Cuman kita nggak tahu. kalau keadaan badan kini nggak enak, takutnya di jalannya gitu. Pakai ambulans mau? Mau? Coba Nat, telepon Nat. Alhamdulillah kita ada kenalan ambulans di Bogor, Jakarta, sama wilayah Tangerang gitu. Dedenya mau tapi? Mau? Hah? Udah enak kan? Udah enakan. Apalagi kan kalau di ambulans itu. Iya, tidur kan kalau di ambulans ya. Kalau itu saya juga. Nggak bingung katanya. Iya, nggak bingung ya. Kalau di Grab kan cuma duduk doang kan. Kalau di Kalau macet tetap aja macet gitu. Iya, jadinya dia udah ngebayangin di jalan gitu. ini pakai Ini tadi ambulans ya. pas udah Anaknya sih termasuk kuat nih Bu. udah pesan Grab, udah ada Grabnya di cancel akhirnya. Karena kondisinya sempat nggak enak ya. Iya, udah sempat bangun tadi, ternyata kata dia badannya lemas, mungkin nggak kuat kali di jalannya ya. Udah nih nggak usah dulu aja. Tapi Dede semangat ya. Semangat terus ya. Semangat sembuh. Ya. Alhamdulillah sih anaknya benar-benar, justru dia tuh pikirannya jauh ke depan. Allah mah segalanya, jangan putus doa ya deh. Iya. Tadi aja tuh mau berangkat kan, ini emang dagang ya di rumah. Bapaknya kuli 2 orang tadinya, cuman kata saya kalau setiap jadi kayak bukan, akhirnya proyek kerjaan, kata saya kita bapak kerja yang berat, proyek nanti kita bingung uang dari mana gitu kan buat bolak-balik, walaupun gratis kan kesananya ke Ciptonya. Tapi tetap ada butuh uang ya Bu Iya. untuk makan apa. Akhirnya punya tanah di sana dijual buat biaya kita berobat bolak-balik. Ada sisa sedikit pikiran, kata dia pengen dagang online kan waktu itu masih fisiknya masih bagus kan. Dagang online, dia mau dagang online lagi gitu. Kata saya, dagang online apa gitu.
Kata dia, Dede kan dagangannya sepatu dulu, sepatu aja. Terus saya belinya di mana kan jauh gitu kan. Dulu bapaknya kerja di sana, dia orang bikin sepatu. Setiap pulang bapaknya beli, dia yang dagangin. Akhirnya kata saya, ya udah yang bapak bisa aja bikin. Akhirnya bikin sendal. Yang dagang dia. Tadi juga sebelum berangkat ke rumah sakit dia itu komputer ini dulu dirapiin dulu sama dia, dagangannya ditutup. Tapi ternyata nggak bisa. Kalau semangatnya benar-benar tinggi, dia nggak pernah ngeluh sama sekali sakit kayak gini, Bu. Nggak pernah ngebebanin saya. Maksudnya ngebebanin ya pikiran gitu. Ngeluh gitu Nggak enggak. ngeluh sama sekali. Kalau saya bilang, Dede sakit deh ininya. Enggak gitu. Tapi emang kalau benar-benar sakit, dia sakit tuh ya minta dipijitin ininya gitu. Nggak bilang saya sakit banget. Enggak pernah nangis, Bu.